Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Guntur Aradian dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadi teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah video presentasi sedikit tentang Pancasila adalah sebagai dasar negara. Nah, jadi teman-teman, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca itu yang berarti 5, sila itu yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat teman-teman kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman, adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tidak hanya itu teman-teman, terdapat semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki berbeda-beda tetap satu jua. Nah, jadi teman-teman, istilah Pancasila ini diperkenalkan oleh Bung Karno saat sidang di PUPKI. Nah, Pancasila itu kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, semua orang harus bisa memahami dan mengimplementasikan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Pancasila teman-teman digunakan sebagai dasar dan juga ideologi negara. Nah, Pancasila juga sekaligus sebagai filosofis berbangsa maupun bernegara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan sangat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Seperti yang kita teman-teman arti dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti kita ketahui teman-teman, sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna Pancasila pertama ini dapat dipahami oleh bahwa Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan. Bahkan Indonesia mengakui adanya keberagaman agama yang sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Nah, sila pertama ini dilambangkan oleh simbol bintang kepala 5 dengan warna kuning keemasan yang berada di dalam perisai hitam. Nah, simbol ini mencerminkan teman-teman sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi penerang bagi setiap jiwa manusia. Nah, lanjut teman-teman, yang sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Nah, makna Pancasila yang kedua ini mengangkat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini teman-teman tercermin oleh simbol rantai yang tersambung utuh dengan yang lain. Gelang-gelang kecil yang menyusun rantai tersebut menunjukkan eratnya hubungan manusia dengan yang lain. Nah, di mana masing-masing saling membantu dan bergotong royong dalam hal kebaikan. Selain ini juga menunjukkan kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera. Nah, teman-teman, lanjut yang ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia dan dilambangkan oleh pohon beringin yang besar dan kokoh. Nah, artinya teman-teman, pohon beringin ini berada di dalam perisai berwarna putih. Pemilihan simbol ini menggambarkan nilai kesatuan dan persatuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia.
Jadi makna Pancasila ketiga ini adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan unsur latar belakang yang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi halangan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Lanjut teman-teman, yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi teman-teman, sila keempat ini dilambangkan oleh simbol kepala banteng yang berwarna hitam dengan latar perisai berwarna merah. Nah, simbol kepala banteng ini dipilih untuk menunjukkan sikap demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan. Nah, jadi di mana masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, namun setiap gagasan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama yang terbaik. Jadi makna Pancasila keempat ini teman-teman adalah berkumpul dan berdiskusi menjadi solusi setiap perbedaan atau pertentangan yang terjadi di kehidupan. Sila ini mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah dan konflik di masyarakat, teman-teman. Nah, sekarang sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sila kelima ini teman-teman dilambangkan oleh simbol padi dan kapas yang berlatar perisai putih. Jadi pemilihan simbol padi dan kapas ini teman-teman menunjukkan bahwa pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat untuk terwujudnya kehidupan yang layak. Jadi teman-teman, makna Pancasila kelima ini mencerminkan sikap keadilan sosial yang berhak didapatkan oleh setiap masyarakat tanpa melihat status maupun kedudukannya. Nah, selain itu teman-teman, lambang padi dan kapas menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.